yang datang ke Korea ini juga tidak segampang yang dibayangkan. Betul Pak. Dan Bunga Mekar juga tidak hadir di waktu yang sama kan? Ya. Dan menarik juga itu. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Betul. Ada waktunya. Meskipun gagal yang di pertama, ya coba lagi gitu. Ya. Walaupun masnya sempat juga kepikir ke yang lain ya. Iya, ke arah negara-negara lain gitu. Iya. Nah, kemudian untuk belajar bahasa sendiri gimana? Ada tips khusus untuk teman-teman untuk bisa lolos? Mungkin banyakin di penghafalan kosakata sama sering-sering ngobrol pakai bahasa Korea gitu Pak. Kalau mungkin teman-teman ada yang suka drama Korea atau apa, ya itu lebih bagus juga. Suka nonton drama Korea? Saya sendiri nggak pernah Pak. Udah nggak pernah. mungkin lebih membantu gitu loh Pak. Oh, mungkin lebih membantu. Nggak yakin juga ya. Ya, sebagian orang mengatakan kalau menonton drama mungkin bisa membantu. Betul. Ya, secara umum sih pasti bisa membantu. Cuma kadang-kadang waktunya. Betul Pak. Nah, oke. Nah, kemudian rencana ke depan gimana? Apakah mau lebih lama lagi di sini semaksimal mungkin atau mau mengubah visa bahkan atau seandainya kalau pulang ada rencana apa? Ya mungkin untuk ke depan menghabiskan kontrak yang pertama ini Pak. Dalam artian kita selesai kontrak dari sini ya kita usaha di rumah aja. Soalnya bentar lagi juga mau nikah juga kan. Mau nikah? Ya. Modal udah cukup lah ya. Dan modalnya. Iya. Nah, sekarang ini kan hampir katakanlah rata-rata 30 juta misalnya itu. Misalnya nggak sampai, nggak selalu. Katakanlah. Itu kemana uangnya semua? Apakah dijadikan apa gitu? Ditabung aja atau mau diapain? Kalau untuk saya pribadi untuk tabung sama ke berobat ini Pak. Berobat ya? Iya. Berobat sendiri banyak yang sudah keluar? Udah banyak juga. Ya, ini satu sisi mungkin teman tadi didiskusikan di awal tidak disinggung. Nah, ternyata selama bekerja juga ada katakanlah keluhan ya. Bahkan sekarang Mas Imam ini di bagian mata itu mengalami suatu gangguan. Belum dipastikan apa penyebabnya, bisa jadi karena dampak pekerjaan yang berat, tapi bisa juga faktor-faktor yang lain. Dan ini sedang diusahakan juga mencari tahu dan juga akan diupayakan apakah itu bisa di-cover kalau seandainya itu ada hubungannya dengan pekerjaan gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipastikan oleh dokter karena sekarang dalam proses perawatan juga ya. Iya Pak. Proses pemeriksaan juga. Nah, saya mendengar selain bekerja itu dari pagi ya sampai jam berapa ya jam kerjanya? Kalau waktu normal hari ini dari pagi 8:30 sampai jam 8 malam. Itu udah termasuk lemburan ya? Iya, lemburan hampir 2 jam. Setiap hari, hampir setiap hari. Untuk jadi, saat ini Pak ya. Jam kerja itu jam 8.30 Betul. sampai jam 8 malam. Iya. Nah, bayangkan aja teman-teman. Nah, sudah sebegitu sibuknya dengan pekerjaan, apalagi jenis pekerjaan yang dilakukan itu apa, Mas? Pekerjaan apa? Kita ngepres Pak. Ngepres. Ngepres itu membutuhkan tenaga ya. Betul. Nah, tapi Mas ini luar biasa juga, walaupun masih sibuk, tapi dia punya satu keahlian juga, yaitu mijet. Nah, sebenarnya di Korea kalau kita mau bicara mengenai jasa itu sangat mahal loh. Bahkan tukang AC aja itu sekali panggil itu minimal 350.000 Mas. Itu pasang AC, itu mengenai jasa begitu beragam. Sekarang pangkas saja pun di sini kalau yang itu ya dia 10.000 lah ya. Nah, sebenarnya jasa pijat di sini itu sebenarnya dibutuhkan di Korea, bukan hanya untuk orang Indonesia ya, tetapi orang Korea apalagi yang sebenarnya bekerja itu sebenarnya mahal. Nah, saya kurang tahu berapa tarifnya, tetapi Mas ini juga banyak membantu teman-teman PMI yang mengalami keluhan pegel-pegel kerja, bisa juga mijet Mas ya. Mungkin bisa cerita nggak pengalaman gimana itu? Kalau ceritanya sampai jadi mijet juga? Ya, pijat itu bukan suatu keahlian khusus Pak ya. Dalam artian, ya waktu kerja di cleaning service kemarin, sebelum ke Korea sendiri, itu sering diminta tolong sama bapak ibu guru. Soalnya kita cleaning service-nya itu di lingkungan pendidikan. Oke. Nah di situ bapak ibu guru ada yang lo capek, pegel-pegel apa-apa, sering minta tolong gitu, mulai dari kerokan, pijat atau apa. Nah dari situ timbullah. Namanya belajar ya tahu ya. Nah,
timbul keterbiasaan, oh gini pijetan yang enak tuh gini. Ya. Nah, jadi sampai sini juga Bisa kebawa. Bisa. Ya. Nah, jadi hampir 5 tahun lah. 5 tahun ya. Iya Pak. Bisa. Nah ini suatu hal yang menarik juga. Nah, walaupun uang katakanlah pendapatan di sini, tetapi masih bisa lebih berguna untuk orang lain. Betul, juga Pak. Yang membutuhkan ada skill di sini. Nah selain itu juga saya mendengar Mas ini ada kuliah juga nggak sekarang? Kuliah belum ya? Belum. Kan masih ada part timer ya. Betul. Itu gimana? Bisa cerita part timer? Biasanya kalau akhir pekan memang lebih sibuk Pak daripada hari-hari kerjanya, lebih capek juga karena kesibukannya bukan hanya di pekerjaan sendiri, di kadang mijet. Itu pun kalau ada teman-teman kita kerja juga di arbeitan seperti ini, di warung makan seperti ini, terus kemudian ada yang kita juga ikut di kargo gitu. Oh, jadi bukan hanya di sini di restoran di Korea. Untuk Korea. Di Indonesia juga ada relasi lain Pak. Oh, ada bisnis juga dibuat. Ada bisnis juga. Iya, ada kerjasama gitu Pak. Wow. Bisa memodalin atau gimana? Bukan, kita lebih ke pemasaran marketingnya. Apa itu boleh diceritakan? Di pemasangan plafon, terus jasa travel. Ya udah itu Pak. Wah, ini contoh yang menarik. Jadi memang setiap orang punya passion yang berbeda-beda dan juga kerajinan. Menurut saya yang dilakukan oleh Mas Imam itu bukan hanya sekedar sibuk-sibuk, tetapi melakukan sesuatu aktivitas yang terukur, yang dimana dengan ketekunan dan juga komitmen. Nah itu namanya kerajinan. Kerajinan bukan kerajinan tangan ya, tapi diligence dalam bahasa Inggris ya. Karena yang disebut dengan rajin itu bukan hanya kesibukan, tapi kesibukan yang terukur dengan ketekunan dan ada komitmen. Nah, punya tujuan. Nah, ini yang saya maksud di Korea, selain bekerja tapi juga ada keahliannya memijat juga dioptimalkan. Selain membantu orang, tapi menghasilkan uang juga. Di akhir pekan ada waktu, bisa juga membantu cari pekerjaan tambahan, ya part time, apa saja, dan bukan hanya di restoran, tapi juga bermacam-macam pekerjaan termasuk di kargo. Dan yang menarik lagi, saya mengetahui bahwa juga ikut melakukan pemasaran ya, atau mungkin bikin usaha yang lain. Nah, ini sebenarnya salah satu tujuan kami ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman ke depannya juga bagi pekerja migran yang memang kalau kita hanya melihat di Facebook, kita hanya melihat tampilan, tetapi sebenarnya di balik itu ada banyak cerita-cerita yang sebenarnya menarik untuk diungkap. Oleh karena itu dalam kunjungan kami kali ini di Hwasong, kebetulan ketemu dengan Mas Imam, kami ngajak ngobrol. Nah, ada banyak cerita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu inspirasi juga bagi teman-teman, khususnya yang di Korea juga banyak pekerja-pekerja. Ya tentu punya tujuan masing-masing. Nah, tetapi waktu berada di Korea adalah kesempatan emas dan belum tentu berulang kembali. Apalagi pekerja dengan visa 9 selama-lamanya hanya bisa 4 tahun 10 bulan. Mau jatuh cinta mau apapun, kecuali di visanya. Mau sayang mau bekerja di sini walaupun majikannya pingin banget, ternyata tidak bisa lebih lama daripada 4 tahun 10 bulan. Kecuali dengan ada model to re-entry. Ya. Nah, tetapi itu juga tingkat kesulitannya tidak semudah yang dilakukan. Oleh karena itu pesan yang disampaikan hari ini mungkin bisa menyampaikan apa Mas untuk teman-teman yang di Korea aja. Mungkin yang lebih ini masalah waktu lah. Keberadaan kita di Korea ini adalah waktu yang timing yang tepat, mestinya melakukan sesuatu sehingga tidak disesali. Karena saya tahu banyak teman-teman sudah pulang ke Indonesia itu menyesal. Kenapa dulu nggak melakukan A, B, dan C? Pernah nggak mendengar hal itu? Pernah. Nah, sering. Nah, oleh karena itu, ya, nah. Tapi untuk pesan-pesan ini mungkin teman-teman lebih banyak lah Pak, yang lebih inspiratif atau apa mungkin? Ya paling tidak untuk hari ini yang Mas. Saya nggak tahu yang lain. Saya hanya mau cerita hari ini bahwa benar-benar ini adalah
contoh di mana pekerja migran kita, karena banyak orang punya pandangan sendiri pendidikan migran itu ya kadang ada juga yang memang menghabiskan waktu di akhir pekan hanya udah capek tuh. Iya. Memang capek, tapi apakah waktunya seperti yang tadi? Ini waktunya sekarang ibarat bunga mekar gitu. Nanti juga layu kan gaungnya ada lagi. Sekarang ya kesempatan. Gimana? 1-2 patah kata aja. Lebih senang ke berbagi kemanfaatan aja, Pak. Ya. Terus semakin banyak teman saudara itu lebih nyaman di sini, adaptasinya kita hidup di sini juga lebih mudah gitu. Ya. Saya lebih ke situnya, Pak. Ya. Makanya ke sana sini ya karena itu tujuannya mungkin ke semakin banyak relasi, nanti di rumah mungkin bisa berrelasi juga gitu. Ya, saya kira ini pesan yang sangat baik. Apa yang disampaikan Mas Imam adalah bukan semata-mata motivasi uang, tetapi kita bisa melakukan banyak aktivitas dengan terlibat dengan berbagai kegiatan, membangun relasi. Nah, di samping kita mendapat manfaat secara keuangan, tetapi lebih daripada itu, kita bisa membangun silaturahmi, jaringan, yang mana suatu waktu nanti itu akan menjadi berharga. Betul. Begitu ya. Nah, mungkin itu hari ini bincang-bincang saya dengan Mas Imam di channel Advokat Indonesia. Kita akan bertemu kembali dengan bincang-bincang yang lain di lain waktu bersama para pekerja migran Indonesia, keluarga Indonesia, dan berbagi cerita seperti ini. Selamat sore.